Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini mari dengarkan renungan firman Tuhan untuk kehidupanmu agar dapat bertumbuh di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah tuntunanmu selalu ada bagi kami, terutama ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja di dalamnya, menolong kami, menuntun kami untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu berkarya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya ingin berbicara tentang berakar di dalam kasih Kristus. Ayat kita pagi hari ini adalah Efesus 3 ayat 17-18. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kami bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan rohani yang kuat membutuhkan akar yang kokoh, dan akar tersebut harus tertanam dalam kasih Kristus. Kasihnya adalah pondasi yang menopang hidup kita, memberi kekuatan dan membantu kita menghadapi setiap tantangan. Apa saja yang dimiliki untuk kita dapat mempunyai pondasi itu? Yang pertama, berakar dalam kasih. Akar adalah bagian dari tanaman yang menyerap nutrisi dan memberikan kekuatan. Demikian juga kasih Kristus adalah sumber kehidupan rohani kita. Ketika kita berakar dalam kasih, kita menerima kekuatan dan pemeliharaan yang membuat kita tetap teguh di tengah badai kehidupan. Kasih Kristus adalah sumber dari kekuatan kehidupan rohani kita. Ketika kita bisa mengasihi, itu bukan karena kasih kita, tetapi karena kasih Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kemudian Kristus diam di dalam hati kita. Dengan iman, Kristus tinggal di dalam hati kita. Kehadirannya membawa kedamaian, pengharapan, dan kekuatan. Hidup yang berakar dalam kasih Kristus adalah hidup yang dipimpin olehnya setiap hari. Kemudian jangan lupa untuk memahami kasih Kristus yang tidak terbatas. Kasih Kristus tidak hanya besar, tetapi juga tidak terbatas, lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Kasihnya menjangkau semua orang, melampaui segala dosa, memberikan penghiburan dalam penderitaan, dan membawa pengharapan dalam setiap situasi. Sadari bahwa dalam setiap situasi, kasih Kristus selalu ada menyertai kita. Tidak pernah hilang dan selalu ada. Kemudian kasih sebagai dasar hidup bersama. Ketika kita berakar dalam kasih Kristus, kita juga dipanggil untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Kasih Kristus adalah kekuatan yang menyatukan, membangun hubungan yang sehat, dan menjadi saksi bagi dunia. Perkuat hubungan kita dengan Kristus. Berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari untuk terus memperdalam akar Anda dalam kasih Kristus. Juga hiduplah dalam kasih. Jadikan kasih Kristus sebagai panduan dalam bertindak dan berelasi dengan orang lain. Dan jangan lupa untuk menyebarkan kasih-Nya. Jadilah saluran kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda, terutama mereka yang membutuhkan penghiburan dan dukungan. Berakar di dalam kasih Kristus adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Ketika kita hidup dalam kasih-Nya, kita menemukan kekuatan untuk dapat bertahan, memiliki pengharapan untuk melangkah, dan kebahagiaan sejati dalam menjalani hidup. Jadi, mari berakar di dalam kasih Kristus untuk dapat menguatkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah kehidupan kami selalu berakar di dalam Engkau, di dalam kasih-Mu yang kudus, yang tidak terbatas, yang tidak dapat dilampaui oleh apapun. Kami percaya ketika kami hidup dalam kasih-Mu, Engkau berada dalam kehidupan kami, memberkati kami, menolong kami, bahkan menolong kami untuk bertumbuh semakin mengenal Engkau. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan renungan ini, biarlah mereka mengalami Engkau secara pribadi dan merasakan kasih-Mu nyata bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat-Mu dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan, di rumah tangga, di tempat kami bermain, di sekolah, atau dimanapun Engkau
menyertai kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.